Nah, maqasidul khitab waqad yu'abbaru anha tab'an lisiyaqi bimaksudin nassi. Dan diungkapkan atau diredaksikan untuk maqasidul khitab itu dengan mengikuti konteksnya bimaksudin nassi. Jadi maqasidul khitab itu artinya maksudun nas, yang dikehendaki oleh teks syariat, au maksudil ayah, atau yang dimaksud oleh ayat, au maksudil hadis, atau maksud dari hadis. Wa yusta'malu hadzal istilah khassatan 'indama yatawaradu 'ala an-nass asy-syar'i ma'nayani yakunu ahaduhuma ghairu maqsudin wal akharu huwal maqsud. Istilah maksudun nas ini digunakan secara khusus tatkala ada nas syariat yang memiliki dua makna atau lebih, ya, di mana salah satunya yang dimaksud oleh nas itu sementara yang lain tidak dimaksud oleh nas itu. Waqad yakunul ma'na al-awwalu huwa adh-dhahiru wa huwa al-mutabadil wal fahmi walakin bimazidin min at-ta'ammuli wat tadabbur wa bil ihtikami ila al-qara'in at-tafsiriyah al-musa'idah yatabayyanu anna lin-nassi maqsudan huwa ghairu atau ghairu ma yatabadaru ila adh-dhihni min dhahiril alfaz. Ya. Dan boleh jadi makna yang pertama adalah makna yang jelas, tampak, langsung dipahami. Akan tetapi setelah direnungkan secara mendalam dan dengan berpegang pada indikasi-indikasi penafsiran yang dapat membantu, ya tabayanu menjadi jelas analin nas bahwasanya nas itu maksudan, memiliki maksud. Maksudnya itu huwa ghairuma atau huwa ghairama yatabadaru ila dhihni. Maksud yang bukan makna yang segera dipahami dalam pikiran. Min dhahiril alfat, berupa makna lahiriah dari teks. Fayuqalu hina idin, maka dikatakanlah ketika itu al maqsudu kada au maqsudun nassi kada. Ya. Jadi memang nas syariat baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah seringkali maknanya tidak tunggal. Begitu. Jadi maknanya bisa saja beragam. Satu teksnya sama, tetapi maknanya bisa beragam. Nah, boleh jadi di antara makna-makna dari teks itu ada makna yang bisa langsung dipahami, segera dipahami. Karena sangat jelas sekali bahwa makna dari teks itu berdasarkan lafadznya ya demikian. Akan tetapi ketika direnungkan, bisa saja bukan itu maksud dari syariat itu. Nah, jadi memang tidak bisa terburu-buru ya untuk memahami teks-teks syariat. Karena bisa saja apa yang langsung dipahami itu bukanlah maksud dari teks syariat tersebut. Nah, jadi perlu berhati-hati. Kalaupun kita bisa memahami teks itu, tidak menutup kemungkinan apa yang kita pahami dari ayat atau dari hadis itu bukanlah apa yang dimaksud sebenarnya oleh ayat dan hadis itu. Jadi itu yang disebut maksudun nas. Maksudun nas itu seringkali bisa dipahami kalau sudah melakukan perenungan mendalam, dan itu tentu membutuhkan kompetensi khusus ya, terutama dalam memahami nas-nas syariat. Wimma yajdaru tanbihu alaihi fi hadha siyaq anna tafsiran nusus syar'iyyah yatajazabuhu adatan ittijahani. Wa mimma yajdaru tanbihu alaihi, dan apa yang harus segera dipahami dalam konteks ini adalah anna tafsiran nususi syar'iyyah, bahwasanya penafsiran terhadap teks-teks
syariat yatajadzabuhu adatan ittijahani. Pada biasanya sering terjadi tarik ulur antara dua sudut pandang. Ittijahun yaqifu inda alfadhin nusus wa harfiyatiha muktafiyan bima yu'tihi zahiruha wa ittijahun yataharra maqasidal khitabi wa maramiyahu. Yang pertama, ada sudut pandang yang berhenti hanya pada lafadz atau teks dari nas itu secara letterlek, muktafian bima yu'tihi zahiruha, hanya mencukupkan pada makna yang diberikan oleh makna lahiriah teks tersebut. Wattijahun, dan ada satu sudut pandang yataharra maqasidal khitabi, yang sampai menyelami maqasidal khitab, maksud dari khitab itu. Wa maramiyahu, serta apa yang dituju oleh khitab. Wa yastanidu hadzal ittijah ila taslimil am bi kauni syariati dzata maqasida wa hikamin mar'iyah fi ammati ahkamiha. Dan berpondasi hadzal ittijahu, sudut pandang ini, yakni sudut pandang yang kedua, yang sampai menyelami apa maksud dari khitab tersebut, bersandar ila taslimi al-am, kepada penerimaan yang universal. Maksudnya penerimaan bikauni syariati, bahwasanya syariat itu zata maqasida, memiliki maksud atau tujuan, wahikamin, serta hikmah mar'iyatin yang perlu diperhatikan, fi ammati ahkamiha, di seluruh hukum-hukumnya. Jadi dalam memahami teks syariat itu biasanya ada dua perspektif. Itu yang pertama perspektif tekstualis, gitu ya. Tekstualis di sini maksudnya hanya mengambil makna lahiriah dari teks. Nah, yang kedua ada perspektif atau sudut pandang maqasidi, ya. Sudut pandang maqasidi ini tidak hanya mencukupkan diri pada makna lahiriah teks, tapi sampai menyelami untuk mengetahui apa maksud dari teks itu. Jadi ini lebih dari makna lahiriah tadi, ya, tapi juga sampai maksud yang diinginkan oleh teks tersebut. Ya, ini didasarkan atas pemahaman umum bahwa syariat itu punya tujuan. Syariat itu punya tujuan. Tidak mungkin syariat tidak memiliki tujuan apa-apa di dalam syariatnya, dalam teksnya, gitu ya. Nah, fayamidu ashabu hadzal ittijahi inda nadri fi ayyi nassin syar'iyyin ila istihdari tilkal maqasidi wal hikam, dan berporos atau berpegang teguh orang-orang yang memiliki sudut pandang ini inda nadri fi ayyi nassin syar'iyyin, ketika melakukan perenungan untuk mencari pemahaman dari teks-teks syariat, berporos atau berpegang teguh pada apa? Ila istihdari tilkal maqasid, kepada menghadirkan maqasid tersebut, wal hikami, serta hikmah-hikmah itu. Jadi yang ada di dalam kepala seorang yang merenungi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, di kepalanya itu sudah ada wawasan bahwa syariat itu punya tujuan di dalam syariat-syariatnya, di dalam teks-teksnya, gitu. Wa akhdhiha bi ainil i'tibar fi tahdidi makna hal maksud, dan memegang atau mengambil maqasid serta hikmah-hikmah itu dengan mata mempertimbangkan. Maksudnya ya tidak mengabaikannya, gitu ya. Tidak mengabaikan maqasid itu untuk memperoleh makna yang dimaksud dari nas syariat tersebut.
Nah, jadi poinnya adalah bahwa dalam memahami teks syariat, mereka yang memiliki sudut pandang atau perspektif maqasid tidak hanya mencukupkan diri terhadap makna lahiriah yang ada pada teks itu, tetapi juga melihat apa maksud yang lebih dalam lagi dari makna teks tersebut. Jadi sudah ada pemahaman memang bahwa pasti ada tujuannya. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan maqasidul khitab. Jadi maqasidul syariah tadi ada dua macam, yakni maqasidul khitab dan maqasidul ahkam. Kalau yang dimaksud maqasidul khitab adalah maksud dari teks syariat. Maksud dari teks syariat itu sebagaimana di awal tadi tidak selalu makna yang segera dipahami oleh kita. Bisa saja makna yang dipahami oleh kita itu bukanlah maksud dari teks tersebut. Dan ingat bahwa selalu saja mungkin terjadi tarik menarik dalam menafsirkan teks-teks syariat itu, dan biasanya tarik menariknya itu antara dua sudut pandang ini, antara sudut pandang yang tekstualis dan sudut pandang yang kalau boleh kita sebut substansialis. Artinya tidak hanya melihat makna tekstual dari teks itu, tapi juga substansi atau esensi ya dari teks tersebut.